Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihatin qadaina al-qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin man ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun udfi biha kharal waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha kharal waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha kharal waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha kharal waba'il khatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Wasiyatul Mustafa. Malam hari ini kita masuk kepada faslun fil wudu'i was shalah. Faslun utawi iki iku fasal fil wudu'i ing dalem nerangake wudu was sholati lan salat. Mudah-mudahan kita masih istiqomah menjalankan aktivitas-aktivitas positif, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini termasuk ngaji dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Orang berpuasa itu lapar, haus, dahaga, rasanya nggak enak. Tapi kenapa orang berpuasa itu mau bersabar? Walaupun orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga, nggak enak, tapi kenapa orang berpuasa yakin bersabar? Kenapa orang berpuasa mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Walaupun ngaji itu susah, kalau kita bersabar, yakin satu saat pasti kita bisa. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fil wudu'i ing dalam nerangake wudu was sholati lan salat. Fasal tentang menerangkan wudu dan salat. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Ali, istaksi katokno sira isbaghal wudu'i ing sampurnane wudu. Fa innahu mangka sak temene isbaghal wudu iku syatrul iman. Separone iman. Fa idza tawaddata mongko nalika wudu sapa sira fala tusrif mongko aja leluwian sapa sira fil ma'i ing dalem banyu. Fa idza faraghta mongko nalikane wis rampung sira ming tuhrin saking sesuci faqra mongko maca sira inna anzalnahu fi lailatul qadar ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat al-qadar. Mimba di ghasalin sangka sakwise masuh al-qadama ini delamaan loro
Asyra marratin kelawan kaping 10 ambalan. Yufarrihu mongko bakal mbungake. Yufarriju mongko bakal buka mongko bakal buka utawa ngilangake sapa Allah Gusti Allah hammaka ing susah sira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ali, sempurnakanlah dengan sungguh-sungguh ketika kamu berwudu." Jadi wudune sing bener. Anggota badan yang harus dibasuh. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Benar-benar melakukan wudu dengan sempurna. Sebab kata Rasulullah, kenapa kita harus isbaghul wudu? Kenapa kita harus menyempurnakan wudu? Fa innahu syatrul iman. Karena sesungguhnya wudu itu merupakan sebagian dari iman. Wudu itu separuhnya iman. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau orang itu wudunya tidak benar, maka sholatnya juga tidak sah. Seseorang mau sholat, sholatnya benar, tapi wudunya tidak benar, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kesempurnaan wudu itu merupakan syatrul iman, separuhnya iman. Ya. Fa idza tawadda'ta, maka ketika engkau berwudu, fala tusrifil ma', jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kan kadang-kadang ada itu ya, kita tuh kalau wudu itu seawak teles kabeh kaya wong adus gitu. Padahal wudu gitu. Jadi berlebih-lebihan. Kadang-kadang membasuh tangannya lama banget gitu loh. Sekarang gak yakin gitu loh. Apalagi sekarang musim corona gini kan dikit-dikit kita suruh nyuci tangan. Masuk rumahnya sendiri cuci tangan. Masuk masjid cuci tangan. Masuk kampungnya orang lain cuci tangan. Masuk rumah orang lain cuci tangan. Kalau dulu masa kecil saya itu kalau disuruh cuci tangan mau dikasih makan. Sekarang enggak. Nah, cuci tangan karena bukan disuruh makan, tapi karena takut dengan corona gitu. Lah kalau kita itu wudu, gitu kan? Wudu itu kadang-kadang kita berlebih-lebihan gitu loh. Airnya berlebih-lebihan. Para Rasulullah mengatakan fala tusrifil ma'. Janganlah kamu berlebih-lebihan menggunakan air. Cuci biasa, gitu kan? Kumur-kumur juga biasa. Jangan kemudian kumur-kumurnya itu wah jans. Sampai bola balik. Sampai kemudian kita pemborosan air. Juga demikian, mencuci muka, nyuci kepala. Wudu memang harus sempurna. Sempurna artinya komplit semuanya harus kita basuh sesuai rukunnya, sesuai syaratnya. Tapi bukan berarti kemudian kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kadang-kadang wudu 10 menit rampung-rampung gitu loh. Sing dibasuh ki apane dibolan baleni. Itu bisa jadi was-was. Padahal dikatakan yang membuat kita was-was itu siapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Was-was itu pekerjaan setan. Nah, maka kalau kemudian wudu jangan berlebih-lebihan. Secukupnya. Artinya tidak berlebih-lebihan itu secukupnya, ya. Rambutnya digebyur. Wah, santai kaya ngadus ya. Begitu rampung wudu, bajunya basah semua. Jan. Itu namanya dikatakan Rasulullah fala tusrifil ma'. Maka jangan kamu berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Kemudian dilanjutkan. Fa idza faraghta, mongko nalikane wis rampung sapa sira ming tuhrin saking sesuci, maka ketika kita sudah selesai dari berwudu, kata Rasulullah, ya. Dari bersuci ini, faqra, maka bacalah apa yang dibaca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Membacanya kapan? Min ba'di ghuslil qadamain. Setelah kita membasuh kedua telapak kaki. Membacanya berapa? Asyra marratin, 10 kali. Saya ulangi. Disunnahkan setelah kita selesai wudu membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, surat Al-Qadr. Membacanya berapa kali? 10 kali. Membacanya kapan? Membacanya setelah membasuh kedua telapak kaki selesai. Kemudian kita membaca ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Itu dibaca 10 kali. Kalau kita melakukan itu, kata Rasulullah apa? Yufarrijullah hammaka. Maka Allah akan menghilangkan, Allah akan membuka semua kesusahan-kesusahan kita. Sederhana. Pernahkah kita melakukan itu? Setelah wudhu, kita berdoa seperti biasa itu. Kemudian, mohon maaf, setelah berwudhu, kita disunahkan membaca Inna Anzalna. Tapi kalau kemudian wudhunya di toilet, di kamar mandi, keluar dari kamar mandi baru dibaca. Kan begitu, dicari di tempat yang bersih. Inna Anzalna fi Lailatul Qadr 10 kali. Orang-orang yang melakukan itu, insya Allah semua kesusahannya akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesusahannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, yang pertama, sempurnakanlah wudhu. Karena wudhu itu, karena sempurnanya wudhu itu merupakan separuh iman. Kemudian kalau berwudhu, jangan berlebih-lebihan menggunakan airnya. Dan kalau selesai berwudhu, faqra inna anzalna fi lailatul qadar, membaca surat inna anzalna fi lailatul qadar. Setelah membasuh kedua telapak kaki, kita membacanya sebanyak 10 kali. Dan kalau itu sudah dilakukan, dijanjikan oleh Rasulullah, yufarrijullah hammaka, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita. Yuk, biasakan yuk. Baru wudu, maca inna anzalna 10 kali. 10 kali. Dilanjutkan. Ya Ali, doh Ali, ida farokta nalika wis rampung sapa sira minat toharoti saking sesuci. Fakhud mongko ngalapo sira ma'an ing banyu, wamsah lan ngusapo sira biyadaika kelawan tangan loro ira, raqabata ing gulu ira. Gulu. Wa kullan maca sira ing subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika summangzur ilal ardi wa qul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka fa inna man qala hada ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Ya Ali, wahai Ali, idza faraghta, ketika engkau selesai minat toharoti dari bersuci, fakhud ma'an, ambillah air, wamsah, kemudian basuhkanlah air itu, biyadaika, dengan menggunakan kedua tangan kamu, raqabata pada lehermu, wakul, dan ucapkanlah, apa yang kita ucapkan? Subhanakallahumma, subhanaka maha suci panjenengan, maha suci engkau ya Allah. Allahumma duh Gusti Allah. Wa bihamdika lan kelawan muji ing panjenengan, segala pujiannya bagimu. Ashadu nyekseni ingsun, saya bersaksi an la ilaha, bilih mboten wonten pangeran, bahwa tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau ya Allah. Wahdaka, ijen panjenengan, anda jenengan cuman satu ya Allah. La syarika, mboten wonten konco, mboten wonten sekutu, laka kangge panjenengan. Engkau hanya satu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Astaghfiruka, nyuwun pangapunten kula, saya mohon maaf kepadamu ya Allah. Wa atubulan tobat saya ilaika, kepada engkau ya Allah. Jadi habis ambil air, kemudian diusapkan di leher seperti ini. Setelah bersuci, membaca ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, setelah bersuci ambil air, dengan tangan dua kita diusapkan ke leher kita begini. Disunahkan membaca apa tadi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian apa? Sumangdur, kemudian kamu lihatlah ilal ardi, ke bawah. Setelah membaca itu subhanallah, melihat ke bawah. Waqul, kemudian kamu ucapkan asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Asyhadu,
nakseni ingsun anna Muhammadan sak temenipun Kanjeng Nabi Muhammad iku abduka kaula panjenengan wa rasuluka lan utusan panjenengan. Jadi kemudian kita menghadap ke bawah sambil mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Maka kalau itu kita lakukan, apa kata Rasulullah? Fa innaman, maka sesungguhnya siapapun barang siapa qala mengucapkan hada, mengucapkan tadi yang kita bahas di awal tadi itu, ghafarallahu mongko paring ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring wong kulla saghiratin ing sekabehane dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe. Jadi kalau kita habis bersuci kemudian kita mengambil air dilapke di leher kita dengan mengucapkan kalimat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian menghadap ke bawah, melihat ke bawah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Orang-orang seperti itu yang mengucapkan kalimat itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, baik dosa yang kecil maupun yang besar. Penak banget aja nih golek pahala njeluk ngapurane Gusti Allah iki. Wudune sing sempurna, enggak berlebih-lebihan menggunakan air. Kemudian apa tadi? Membaca inna anzalna habis wudu 10 kali, Allah akan menghilangkan kesusahan. Yo saiki awakmu sing susah-susah kuwi. Yang barangkali masih banyak susahnya, ya. Yo, habis wudu baca inna anzalna 10 kali. Dihafalke, wong yo ora angel wae dihafalke. Kemudian diusap lehernya dengan membaca subhanakallahumma bihamdika. Kemudian melihat ke bawah dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Orang-orang seperti itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa besar maupun dosa kecil. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Lanjut. Yes. Pertanyaan engko wae sing mutu takone ya, lanjut. Kita masuk ke lanjutnya. Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin walam yahdas. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata sak temene malaikat iku yastaghfiruna padha njalukake ngapura sapa malaikat lil insani marang menungso madama selagine langgeng sapa wong ala taharatin ing ngatasé sesuci walam yahdas lan durung hadas sapa wong. Wahai Ali, ini penting ya. Sesungguhnya para malaikat yastaghfiruna memohonkan ampun para malaikat lil insani bagi manusia madama ala taharatin selama manusia itu berada dalam keadaan suci walam yahdas dan dia belum berhadas. Insyaallah. Maka inilah pentingnya mendawamkan wudu. Pentingnya menjaga wudu kita dalam keadaan suci. Selama kita dalam keadaan suci, maka malaikat-malaikat itu akan memohonkan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang dia menjaga kesuciannya. Artinya menjaga wudunya, mendawamkan wudunya, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Orang-orang seperti itu insya Allah selalu dimintakan oleh malaikat untuk diampuni dosa-dosanya. Syaratnya apa? Menjaga kesuciannya, jangan berhadas. Ngono saya dibiasakan yuk. Mau aktivitas di luar rumah wudu. Masuk ke dalam rumah wudu. Mau tidur wudu. Olahraga wudu. Nonton TV wudu. Ngentut wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Keren. Tak acungi jempol itu. Kalau kita bisa melakukan itu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Insyaallah. Malaikat tidak akan berhenti memintakan ampun, memohonkan ampun kepada kita. Amin Allahumma amin. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man ightasala yaumal jum'ati
Ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ati wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa thaqula ala mizanihi. Ya Ali, wahai Ali, manikhtasala, barang siapa mandi yaumal jumu'ati pada hari Jumat, ghafarallah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya lahu, bagi yang mau mandi. Dosa kapan? Ma bainal jum'ati, dosa antara Jumat ila Jum'ati, kepada Jumat yang akan datang. Wa ja'ala dzalika, lan dadekake sapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono adus, sawaban ing dadi ganjaran, fi qabri ing dalam kubure wong, wasakulalan dadekake abot sapa Allah ngalami zani ing timbangane ngamale wong. Kalau orang itu mau mandi hari Jumat, mbuh Arab Jumatan itu, atau di pagi hari menjelang Jumatan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari Jumat itu sampai Jumat depan. Jadi dosa selama seminggu ini diampuni oleh Allah. Dan menjadikan mandi itu sawaban fi qabrihi, menjadi pahala di dalam alam kuburnya. Wasakula, dan Allah akan menjadikan mandi itu memberatkan timbangan kebaikannya. Penak banget toh? Pengen di ngapura dosane karo Allah selama seminggu, dari Jumat ke Jumat, itu ternyata caranya gampang. Caranya bagaimana? Mandi. Mula-mula Jumatan tangine aja kawanen. Sadurunge Jumatan wis tangi adus sing resik keramas, ada niat Jumatan. Dengan itu dosamu 1 minggu dari Jumat ke Jumat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jos gandos tumuro andane. Pengen diampuni dosa-dosane karo Allah mengko nadus dina Jumat sampai Jumat depan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seminggu, Bro, seminggu. Keren. Tidak hanya itu, orang yang mau mandi maka akan menjadikan pahala di alam kuburnya. Dalam kuburnya. Mila kadang-kadang saya itu batin, wong lak dijak adus susah ki ngopo gitu. Kan kadang-kadang ana adusnya susah gitu loh. Alasan tok. Nggosak-ngosik. Lah adus iki butuhmu to gitu. Mosok adusnya susah itu loh. Wis sing duwe bojo ora gelem adus, rasa kon turu ning omah. Buang ning kandang. Ya, buang ning kandang. Adus ora gelem. Ya, sudah banyak yang saya bacakan kajian malam hari ini. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Ya, terima kasih yang masih bergabung. Yang ngantuk silakan tidur. Yang nggak suka ya nggak usah ditonton. Nah, ada santai wae, Bro. Pertanyaan dari Instagram. Dari Ardiansah. Gus, kalau puasa beduk dapat pahala apa enggak? Enggak. Ora ono puasa beduk. Kuwi ngelatihane wong tua kepada anak. Umurmu wis baligh, mukalaf gede, gondrong, jenggoten, ngerokok, poso mung beduk, wis ora ono pahalane. Apa poso beduk ya nguntal beduk wae. Ya, sing poso beduk bukane nguntal beduk wae. Pahalane kentongan. Jadi enggak ada pahala bagi orang beduk. Itu kalau kemudian orang tua mengajarkan anaknya poso beduk, itu yang dapat pahala orang tuanya. Artinya pahala apa? Pahala mendidik anak. Tapi kalau ada pahala dari puasanya enggak ada. Gitu ya. Iki pelentungan hadir suaranya pedot-pedot. Barangkali sing salah HP-mu tangan pelentungan. HP ku anyar yo menghina. Pertanyaan selanjutnya. Yo. Pangkalan Bun hadir. Oke. Sanggon-gon hadir. Oke. Semarang derek nyimak. Oke. Yo, pertanyaan selanjutnya. Ayo tangan saiki, oleh takon. Dinar Adinda Kamil, Gus, hukumnya wudu habis mandi masih pakai jari boleh nggak Gus? Boleh. Oke. Adipati Putra Oleng, Gus aku sahur terus, ya karepmu jangan kamu dewi kok. Sing oke lah sahur di akhir waktu, sunah. Sunahe. Ya. Oke. Gus, kalau habis wudhu minum air putih boleh nggak Gus? Boleh.
Tapi lah poso ya ora, pas poso Gus ya ora oleh. Tapi lah wudu biasa malam-malam gini kamu wudu habis wudu minum air putih boleh, nggak ada masalah. Nah, apakah minum itu membatalkan wudu? Tidak. Kalau makan habis wudu itu hukumnya makruh. Maka habis makan kumur-kumur, termasuk kamu yang merokok. Merokok itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kamu merokok habis wudu mau sholat itu makruh, ya. Makruh. Maka makruh habis makan atau habis ngerokok itu kamu kumur-kumur. Ya. Jadi habis wudu minum air putih, maafi muskilah, boleh nggak ada masalah. Oke? Jamaah pengajian Gus Miftah dan dawuh Gus Miftah hadir. Makasih. Oke. Taufik, Gus, nek lali niat poso bagaimana? Nggak sah. Karena ini puasa Ramadan wajib niat. Nah, gitu ya. Tapi kalau puasa sunnah, boleh. Gak ada masalah. Flyer revolver, nek sahur posone piye Gus? Gak masalah. Saya sering gak sahur. Tapi kita gak mendapatkan sunnah, pahala sunnah dari sahur. Karena tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Karena di dalam sahur itu ada berkah. Ya. Jadi usahakan sahur walaupun cuma minum air putih tok. Walaupun cuma ngopi tok. Walaupun mangan gorengan tok sak wajane. Ya, dibangun sahur dulu. Karena ada keberkahan. Walaupun nggak sahur puasanya tetap sah. Gitu ya. Gus kalau pipis entah udah cebok kan ada entah air. Iki bahasa mau entah kita ngendi to iki. Aan bon kece. Gus lho iki lho bahasane iki lho. Lak mendasiku to. Kalau pipis entah udah cebok kan ada entah air. Lagi mendasiku to iki. Iki lak nulis ngetek iki piye, Bro? Mau entah. Entah air cebok apa air tetesan terakhir yang di CD. Hukum and solusinya gimana, Gus? Aku ora paham pertanyaanmu. Mumet dasku. Jan. Boy. Ya. Ini loh pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya saya malas jawab ya. Tapi hari ini baru sensitif ini. Gus, lindungi Wahabi di Indonesia siapa, Gus? Hari ini saya dibentur-benturkan dengan teman-teman Wahabi. Ya, secara prinsip memang saya berbeda dengan orang Wahabi itu. Saya orang yang memegang teguh secara istiqomah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan organisasi saya jelas Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Secara prinsip ibadah, keilmuan dan lain sebagainya kita sering berbeda pendapat. Amalia berbeda, pemikiran berbeda. Tapi saya tidak pernah membenci personal orangnya. Gitu loh. Nggak ada saya benci dengan bahasanya orangnya saya benci, nggak ada. Lah hak saya untuk membenci mereka itu apa? Tapi kalau memang kita berbeda, tak akui iya itu. Akui saya dengan orang Wahabi berbeda itu. Dengan orang Wahabi berbeda. Dan saya musuhan dengan pemikiran-pemikirannya itu. Tapi tidak ada hak bagi saya untuk membenci orangnya gitu. Kemudian kalau hari ini saya dibully sama orang-orang seperti itu ya monggo-monggo saja gitu loh. Gus Miftah tidak layak jadi guru. Lah saya memang bukan guru kok. Dan saya mengatakan itu tidak baper. Memang saya bukan guru gitu loh. Saya ngomong aku guru sapa? Aku ora tau ngajar kok. Ngene iki kan mau ngaji sebisanya saja itu. Gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya siapa yang melindungi Wahabi ya tanya saja sama orang Wahabi itu. Tapi itu ya prinsipnya saya berbeda pendapat dengan orang-orang Wahabi karena saya orang Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan Jam'iyah saya adalah Nahdlatul Ulama sampai belangkon gue NU dulu belangkon gue NU gitu. Tapi saya tidak membenci orangnya. Kalau pemikirannya pendapatnya oke. Ayo perdebatan kita diskusi macam-macam gak ada masalah gitu loh. Gitu ya. Jadi hari ini kalau Anda baca Instagram, komen-komen di Instagram saya itu kan ngeri itu loh. Dasar ya Zin Miftah Zindik enggak manis. Yes, panas. Saya ngomong-ngomongmu tak terima, enggak ada masalah itu. Kamu menjelek-jelekkan saya secara personal enggak ada urusan. Aku rapopo. Tapi orang-orang yang seneng dengan saya tolong jangan menjelek-jelekkan mereka gitu loh. Kamu kalau enggak cocok dengan ajarannya enggak usah diikuti gitu saja gitu. Ya. Salah kalau yang mengatakan
Ada postingan video yang sempat saya posting katanya yang mengedit saya. Enggak. Dan saya pun sudah minta maaf. Wong tujuan saya itu ayo diskusi bareng, debat bareng, terbuka begitu. Tapi yang terjadi kemudian apa? Ternyata saling menyalahkan seperti itu. Ya sudahlah. Kalau kemudian semuanya saling menyalahkan, siapa yang patut disalahkan? Salah no aku. Bulinen sak modarmu. Aku rapopo. Santai wae bro, slow. Orang mengatakan Miftah nggak panas jadi guru. Jen kelasku mau santri, kelasku mau murid. Jadi gitu ya. Santri-santri atau penderek-pendereknya Gus Miftah, Muhibin dan sebagainya, orang yang membuli Abah itu didoakan saja itu, nggak apa-apa. Kalau mau dianggap salah, yang salah saya, bukan yang lain. Oke? Santai wae gitu loh. Oh, dasar Miftah baper, ora apa-apa. Bawa perasaan, laran duwe perasaan gue malah modiar kayak sapi mengan gue. Santai wae, Bro. Ya, aku mau bully-bullyin enggak masalah. Ya, teman-teman yang nonton ini yang enggak suka dengan saya silakan kalau membuli enggak apa-apa. Harus mau pisui koyo ngopo enggak kurang masalah kok. Santai. Miftah bukan guru ya, memang saya bukan guru, saya cuma murid. Oke? Santai wae. Ayo sini Instagram, mau bully sak modarmu aku ora apa-apa. Seneng aku. Aku ki wong ora ndelok ati ya, Bro. Santai wae. Kalau kamu beda, kalau kamu memang nggak pernah sakit hati, wong kamu kayak pohon pisang kok. Apa itu pohon pisang punya jantung tapi nggak punya hati kok. Dari Kafka Adiaksa, mandi wajib harus sampai dalam kuku Gus. Iya, kuku yang masih kelihatan loh ya. Makanya kenapa kuku itu sunahnya diketok. Dipotongin supaya kalau kita mandi besar kulit-kulit yang di dalam kuku, maksudnya bukan di dalam ini yang masih kelihatan ini bisa tersentuh dengan air, maka dipotong saja kukunya. Kan saya pengajian Gus Miftah sering menyebutkan toh al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Salah satunya apa? Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, ngerok kumis, ada kemudian khitan sunat, dan yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Oke. Gitu ya. Jadi masuk ini harus dipotong. Jangan sampai enggak kukunya. Kalau nggak dipotong ya harus kamu pastikan kulit yang harus kena air harus kena air. Oke. Kayak ini, pertanyaan ini. Gimana persoalan sama Mahir? Mahir sing dimaksud Mahir ki siapa Tantri? Oh, Mahir itu alibi. Loh, ini kok lucu. Apakah sudah membaik atau sebaliknya? Gimana persoalan sama Mahir? Saya kan nggak ada urusan dengan Ustadz Mahir. Masalah saya apa dengan Ustadz Mahir? Cuman saya tidak sependapat dengan Ustadz Mahir yang mengolok-ngolok Gus Dur. Dan katanya Ustadz Mahir sudah minta maaf. Ya selesai toh. Secara personal saya tidak punya urusan, tidak punya masalah dengan Ustadz Mahir. Waktu itu saya terpaksa memberikan komentar dan respon karena nyinggung soal Gus Dur. Karena Gus Dur dimaki. Dikatakan tua bangka, buta dan lain sebagainya. Menjadi bangkai. Saya sebagai santri NU tersinggung. Maka saya respon. Dan alhamdulillah Ustadz Mahir itu katanya sudah minta maaf kepada Gus Dur. Katanya karena emosi dan lain sebagainya. Lah kalau dengan saya pribadi saya nggak punya masalah. Yang punya masalah itu biasanya cangkem-cangkem netizen, senengannya mancing-mancing. Atau kalau enggak biasanya seneng ngedit-ngedit, dibentur-benturkan. Kalau secara personal saya tidak ada urusan dengan Ustadz Mahir. Beberapa kali saya pengajian, saya mendoakan Ustadz Mahir, mudah-mudahan sakitnya segera sembuh. Yang kita perangi itu kan pemikirannya, bukan orangnya. Oh, kamu mancing-mancing, Gunawan Honi mancing-mancing. Yang punya masalah jangan-jangan kamu. Saya nggak punya masalah. Saya hanya ngerespon ucapan dia tentang Gus Dur. Nggak urusan. Kok punya masalah? Saya nggak punya masalah dengan beliaunya. Ya, doakan semuanya sehat. Oke, los rarewel pokoknya. Winda Eka santuy ya Gus, masuk dibully. Oh santai kalau saya Mas. Dibully koyo mah tetep los rarewel.
Abdul Jalil SQ, Gus, saya berwudu sebelum mandi besar. Apakah setelah mandi besar saya harus berwudu lagi? Kalau kamu habis berwudu itu memastikan kamu tidak memegang sesuatu yang membatalkan wudumu, nggak wudu lagi nggak apa-apa. Tapi sunahnya wudu lagi. Nah, kalau saya wudu 2 kali, sebelum dan sudah mandi. Santai wae. Pokoknya lah sing bangsa buli-bulian Gus kira gagas sih lho. Kowe dadi mau ngetik ning Instagram sakmono mbuane itu ribuan. Nah, aku macane ya kapan? Makanya mohon maaf ya kalau Anda komentar di Instagram, di Facebook kadang-kadang saya tidak bisa menjawab. Karena yang komentar itu ribuan. Oh, kowe mencaci maki aku kaya ngopo ya? Aku ya radong, buang-buang energi, goblok itu. Lah aku maca ora mau caci maki gitu. Wis ora apa-apa. Aku mengaji welos ra rewel, gaspol rin blong. Urusan. Muhammad Nur Rais, Gus wudu teng sebelah WC pripun Gus? Membaca bismillahnya jangan kenceng-kenceng, di batin saja. Karena kamu di dalam WC, di dalam toilet, fil hamam, membacanya pelan saja di dalam mulut, di dalam hati. Tempat itu kan wudu. Jangan di dalam kamar mandi bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi bismillah, jangan. Wilo bener si Jamie Jeffrey lo. Nek rewel marai cepet tua Gus. Ora mau marai cepet tua, cepet modar. Apa-apa digagas. Santai wae. Ya. Sekali lagi, saya tidak ada urusan dengan orang-orang Wahabi. Kalau kita berbeda pendapat, iya. Berbeda cara ibadah, iya. Karena saya nggak terima kalau kemudian orang mengatakan tahlil bid'ah, ini bid'ah, sholawatan bid'ah, dan semacam bid'ah. Lah saya membela itu gitu loh. Tapi kalau dengan personal orangnya, saya tidak punya masalah. Selesai, oke? Nah, santuy makanya ya. Ngaji karo Gusna santuy, sing bosok cangkeme wae tapi kelakuane aja ya. Santai wae, Bro. Nderek ngaos sak modare Mas Agus Antok PSIS. Panser biru. Endi cah? Ganti ae cah supporter ki ngaji, biasanya anak Arema Malang, anak PSS, anak-anak BCS, Lemania, kabeh lah saya PSIM ngaji ki tanpa gendera pokoknya. Oke. Assalamualaikum Gus, wudu di kamar mandi yang ada toiletnya apa hukumnya boleh? Tapi sekali lagi kalau membaca basmalah mengawali wudu, jangan kencang dibatin saja. Oke ya. Oke. Kowe mancing-mancing aku pengen emosi, ora iso, aku kira tau emosi yo. Senyum saja, Bro. Apalagi bulan poso. Poso itu kan imsak. Imsak itu artinya ngempet. Ya diempet wae. Ngempet. Gak usah marah-marah. Lee John Vick, kalau bulu kumis dan bulu kemaluan tidak dicukur tapi dipotong aja gimana Gus? Ya silakan. Wong memotongnya itu hukumnya sunnah nggak wajib. Nah, kalau saya kumis ini pasti saya potong karena saya kalau berkumis itu nggak pantas kayak Pak Raden. Aku kumisan saya wong wedi meneh karo aku kok. Galak Gus kumisan. Pinter kayak kumis. Gus baca Quran tapi kurang paham tajwid. Ya Quranmu mesti murad marid itu. Murad marid. Karena tajwid itu kunci membaca Al-Quran. Ya belajar tajwid pelan-pelan ya. Oke. Gus salam I love you. Ramses Raja Guguk. Oh salam Raja Guguk. Raja Guguk. Oke salam kawan-kawan. Los Radewel. Cangkeme. Gus saya ke Bali lihat bule ya lah. Saya ini modar kabeh mergo corona. Arep ana apa? Mudah-mudahan semuanya segera normal, Bali normal, semuanya normal. Ya. Miftahul, Gus puasa tapi marah-marah hukumnya apa? Membatalkan dan bisa mengurangi dan bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Rasa nesu-nesu, ngempet pakai wong poso iki imsak. Imsak itu artinya ngempet. Tidak hanya ngempet dari makan dan minum, ngempet dari emosi, ngempet dari marah, macam-macam lah, semuanya diempet. Jadi begini, kowe iki lak dikeplak wong, bales ngeplak iki boleh apa ora? Katakan dijawab ya. Wong iki dikeplak karo wong, bales ngeplak iki oleh apa ora? Oleh. Oleh. Asalkan keplakane padha, sing dikeplak nggone padha, bantere padha. Tapi kalau bulan puasa kita dikeplak karo wong,
itu kita nggak boleh bales. Ngempet kon jawab, ini imun. Mohon maaf, saya sedang berpuasa. Nggak boleh dibales. Kue dipisu wong bales miso ki oleh. Ngono. Kue dipisu wong bajigur kue. Kue gede melek kue ya bajigur, itu boleh. Tetapi kalau bulan Ramadan disunahkan apa diminta untuk ngempet, ojo dibales. Gitu. Gus mandi besar ngagem air hangat boleh, boleh. Asalkan takarannya ini memenuhi untuk mandi besar. Apalagi kalau kemudian kamu pakai apa itu keran, pakai apa jadinya shower, boleh. Karena masalah dari atas ada penghangatnya itu boleh, nggak ada masalah. Ya, itu. Jadi aku poso dikeplak orang, tak jawaban, sorry, ini imun. Balasnya kapan? Bar maghrib, bar buka wae ini. Bar buka dibales. Ora kuyon, mau potong mau posting meneh matane. Sabar Pepe, sabar santai wae. Wis seneng bully-bully santai wae. Oh ada Pak UYM po? Endi ada UYM po? Katanya ada UYM ini. Ustaz. Mana Ustaz? Ini guru saya ini. Kalau saya dibully orang, saya cuma senyum-senyum itu ya, saya belajarnya dari Ustadz Yusuf Mansur ini loh. Mana ayah UYM ini? Santai saja, kalau kita dibully santai saja. Ini dia. Ustadz Yusuf Mansur. Jadi kalau saya dibully, saya itu santai, itu saya belajarnya dari Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur tuh keren itu. Kalau dibully kayak apapun itu, cuman di capture, kemudian diposting, komentari bagus. Wow, itu top itu. Kita harus banyak belajar sama guru kita, Ustadz Yusuf Mansur itu ya. Kalau soal dibully macam-macam, saya belajar dari pengalaman beliau. Pokoknya Miftah muridnya Ustadz Yusuf Mansur aja deh. Keren. Jos. Itu orang yang sangat sabar ketika dibully itu ya Ustadz Yusuf Mansur itu. Maka kalau kamu butuh belajar sabar, belajarlah sama Ustadz Yusuf Mansur itu. Keren itu beliaunya. Ya. Dan suaranya kurang banter, Gus. Mosok sih? Aku bengok-bengok kok. Sholawat tan versi koplung nggih, Gus. Kangen suaranya. Walah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khussa bil fadilah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Ho aho kok suaranya cilik nih ya? Dia tak rasa gemik malah gede gitu ya. Dah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli balighul wasilah. Ya Rabbi khussa bil fadilah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kok nganun ada suaranya ndri ya? Neng Instagram. Instagram gak ada suaranya ya? Masih kecil Gus suaranya. Nggak, bukan Instagrammu, ada suaranya apa? Halo. Waduh, berarti HP-mu sing bosok. Walah dalah gak krungu blas suarane bah lho, mosok sih? Lah kae nek santriku ono. Ada kok Gus, woe berarti sing bosok ya HP-mu cah. Ya wis kesel aku arep olahraga aku. Besok malam Jumat libur dulu ya. Kita lanjutkan besok malam apa? Besok Kamis malam Jumat libur dulu.
Ngajinya tanggal 1. Ngajinya hari Jumat tanggal 1 saja. Nanti ada yang nyponsori Abah untuk dari tanggal 1. Dari cat lancar. Ben iso tuku pulsa, iso ngaji awakmu terus. Ya wis ngene kesel aku. Yes. Donga Allahumma asrif anal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu aja ya, aku capek hari ini. Kita lanjutkan besok hari Jumat malam Sabtu. Besok malam aku tak istirahat dulu. Capek. Jumat malam 1 nanti insya Allah ada yang nyponsori Abah untuk ngaji sama kalian. Jadi ada sponsornya. Men iso gitu kuota. Aku mau dinyek gaweane ngedit video. Padune ra kuat tuku kuota. Wah, sesuk ana sing nukoki kuota nggih ngaji karo awakmu. Nonton. Oke? Terima kasih subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Husnudon, doakan semua guru jangan bermusuhan. Tetap sing akur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah 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 muah.